Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel yang membahas tentang banyak tutorial di sini. Dan untuk video kali ini, saya coba fokuskan beberapa hal. Jadi, untuk pemrograman PHP sendiri, saya sudah beberapa kali membuat sebuah tutorial, cuman tidak berurut. Hanya beberapa bagian saja. Nah, insya Allah mulai video ini tayang atau naik, kita akan lebih terstruktur membahas pemrograman PHP itu sendiri. Karena memang untuk dunia IT atau dunia website, keberadaan sebuah website ini sepertinya susah tergantikan. Berbeda dengan sosial media. Ketika booming Facebook, kemudian ada saat layunya. Dulu pernah dengar Multiply, atau yang lebih jadul lagi tentang Friendster. Nah, itu adalah kalau misalnya sekarang kita menamakannya untuk saat ini, mungkin dulu dinamakan, kalau misal Friendster itu ada sekarang, mungkin bisa dinamakan dengan sosial media. Nah, keberadaan makhluk-makhluk tadi, Friendster, kemudian Multiply, apalagi ya, mungkin ada yang nyebutin lebih dari 2. Itu adalah memiliki masa-masa kejayaan. Tetapi teman-teman sekalian, keberadaan website sepertinya susah digantikan. Maka untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia IT, apalagi memiliki pabrik, memiliki mesin uang di dunia IT, keberadaan website ini mungkin sudah dirasakan begitu powerful dan seperti tidak tergantikan. Bahkan salah satu dari guru saya pernah bilang, jangan pernah tinggalkan website. Itu petuahnya. Jadi jangan tinggalkan website, karena website itu adalah basic dari bisnis kalian. Oke, sosial media kalian pakai, tapi jangan tinggalkan website. Nah, ini adalah petuah beliau, sehingga ketika website sosial media ini bermacam-macam untuk saat ini, nah ini tetap tidak jangan tinggalkan website, kata beliau. Nah, makanya kalau misal saya amatin, teman-teman yang lain yang berkecimpung di bisnis online pun ternyata memanfaatkan sosial media yang mereka gunakan itu hanya untuk publish berita, kemudian penawaran yang ada di website. Jadi keberadaan sosial media itu justru untuk mempublish yang ada di website, sekaligus menggiring orang-orang yang ada di sosial media itu untuk masuk ke dalam atau mengunjungi websitenya. Nah, teman-teman sekalian, mempertimbangkan begitu pentingnya sebuah website, maka kita akan belajar salah satu bahasa pemrograman yang membangun sebuah website. Dan untuk bahasa pemrograman sendiri yang bisa dipakai di website ini, kita untuk saat ini mengenal begitu banyak jenis bahasa pemrograman. Dan untuk yang ada di channel kita kali ini, saya akan coba fokus di salah satu bahasa pemrograman saja, yakni PHP. Nah, apa itu PHP? Apa perlu dijelasin nggak ya? Apa itu PHP? Nah, untuk PHP terutama singkatannya, saya pikir nggak usah kita perpanjang lebar, nggak usah dibahas di sini. Cuman untuk video kali ini sebagai pembuka, dan mungkin beberapa video yang lalu sempat kayaknya belum pernah saya bahas. Nah, untuk PHP, sebelum masuk ke dunia website ya, sebelum masuk ke pembahasan PHP, saya ingin memberitahu ke teman-teman sekalian bahwa jenis pemrograman yang ada di website itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah server side, kemudian yang kedua itu adalah client
side. Nah, server side kemudian ada client side. Ini adalah dua jenis eksekusi bahasa pemrograman yang ternyata secara teknisnya itu sangat-sangat jauh berbeda. Oke, kita akan bahas pertama dulu yakni yang server side. Apa itu server side? Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Ketika kita memiliki sebuah halaman website, katakanlah halaman apa ya, pokoknya misal sebuah halaman website, fungsi halaman ini contohnya adalah menjumlahkan dua buah bilangan. Katakanlah bilangan A dengan bilangan B, X, Y, terserah memisalkannya seperti apa. Kemudian dari dua bilangan ini akan dibuatkan sebuah form, misal ini formnya di monitornya. Ini ada A, kemudian diminta di sini mengisikan, kemudian di sini ada B, di sini ada form untuk memasukkan bilangannya. Nah, kita punya dua bilangan ini. Kemudian di bagian sini biasanya akan ada button atau tombol. Nah, tombol ini yang nanti mengeksekusi dua bilangan ini. Oke, kita punya dua buah bilangan, kemudian akan dieksekusi secara dieksekusi oleh halaman yang memiliki server side. Oke. Kita tinggalkan yang ini teman-teman sekalian, kita skip dulu di sini. Jadi saya buat cerita seperti ini. Kita punya karena kita dua bahas server side, karena ada server pasti ada klien. Kalau ada klien belum tentu dia butuh server, right? Nah, kita akan kita misalkan sebagai klien, gitu ya, kelihatan? Oke, ini ada sebuah klien. Cara berkomunikasinya dulu, ketika klien ini menyala, ini ada server. Kemudian dia meminta meminta sebuah halaman. Misal katakanlah halamannya itu halaman webnya misal hidayatullah.com, gitu kan. Si user membuka komputer atau browser yang ada di komputer klien ini. Nah, karena dia request sebuah halaman website dengan nama domain yang seperti tadi hidayatullah.com atau apapun itu namanya, maka dia akan mengirimkan ke server halaman yang diminta. Ini dinamakan dengan request. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika dia mengetikkan meminta sebuah halaman, mintanya ke server. Oke, server menanggapi, kemudian menampilkan halaman indeks tadi ke klien. Nah, itu adalah pola komunikasinya. Berarti ini adalah answernya atau request, kemudian answernya atau balasannya. Nah, halaman inilah teman-teman yang ditampilkan ke klien. Jadi kalau misal di bagian servernya ini ada halaman web yang akan kita bahas PHP, terutama yang di bagian perhitungannya, kemudian pengolahan database-nya. Nah, yang ditampilkan ke klien itu hanya berupa hasilnya. Bagaimana data ini ditampilkan, bagaimana perhitungan itu dilakukan, tidak akan diketahui oleh klien. Karena klien cuma meminta, kemudian server memberikan balasan. Hasilnya klien nggak tahu bagaimana data itu diolah. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau lebih jelasnya, kalau sudah kita masuk ke coding, mungkin akan lebih jelas bagaimana sebuah program itu ditampilkan, kemudian dieksekusi. Nah, oke teman-teman sekalian, ini adalah jenis atau pola komunikasinya. Nah, di halaman yang tadi kita buat,
di sini ada button. Kita punya dua bilangan, bukan? Punya dua bilangan. Kemudian kalau ini kita press, misal ini adalah perintah yang tertuliskan itu adalah submit atau hitung gitu kan, maka oh iya ini jenis apa nih, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Paling gampang penjumlahan ya, misal menjumlahkan A dan B. Nah, ketika halaman ini diminta, halaman yang ini teman sekalian diminta oleh komputer klien, maka komputer server akan menampilkan halaman yang seperti ini, misal gitu kan, seperti ini. Nah, kemudian user akan memasukkan halaman angkanya. Kemudian ketika dipencet tombol atau buttonnya ini, perintah untuk menjumlahkan dua bilangan, maka komputer klien ini tidak langsung otomatis bisa menjumlahkan, bukan. Jadi karena ini kita berbicara tentang server side, ketika tombol ini dipencet, maka dia akan mengirimkan request lagi ke server. Bro, ini ada dua angka minta dijumlahkan, tolong dong jumlahin, hasilnya berapa, ntar kasih ke gua ya. Nah, seperti itu. Oke, dia mengirimkan dua bilangan ini ke server, minta dijumlahkan berapa hasilnya. Server memberikan hasilnya ke klien. Nah, dari sini klien tidak mengetahui bagaimana caranya dua bilangan ini dioperasikan menghasilkan angka Y misal atau angka C misal. Itu tidak mengetahui klien bagaimana caranya. Nah, itu adalah komunikasi yang berbasiskan server side. Kemudian bagaimana yang berbasiskan client side? Kita akan teruskan di video berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel apa? Saya lupa malah channelnya. Di channel kalau nggak salah TV Pendidikan Indonesia. Iya, tempat berkumpulnya tempat kita belajar bareng-bareng berbagai macam tutorial, terutama tentang dunia IT. Terima kasih sudah berkunjung. Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.